Pak Ustadz Alif. Bukankah Allah itu dikatakan satu, tapi kok ada kami turunkan. Siapa dalam hatiku kami ini? Apakah Allah Di mana ada kata kami di dalam Al-Quran? Maaf Bang Erik, bisa di mute dulu noise Bang. Al-Baqarah. Al-Baqarah ada kata kami di sana? Iya. Tidak ada. Enggak mau naik. Yang ada adalah kata na atau nahnu. Nafiri? Nahnu. Ya. Nggak ada kata kami. Ada kok kata kami. Coba bacakan ayatnya. Kau tadi sudah bilang, saya sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Coba di mana ayat Al-Quran menggunakan kata kami? Al-Baqarah. Bang, turunin anak, naikin Bang Juma di bawah. Bentar, tak lihat. Saya sudah ada di catatan sampingnya ayatnya. Bang Ucok. Oh udah, alhamdulillah. Astaga. Lanjut. Alhamdulillah Abang Gus. Alhamdulillah. Makasih. Aku tengok rupanya di tengah duanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semua, lanjut. Loh, saya bukan adik Pak Juma. Siapa juga sama kau? Udah lanjut. Nenek kamu nenek ya. Cepetan Nafiri. Gini, sebelum Bentar. saya ke poinnya, apa yang sedang Ya. kau tegas permasalahkan? Silahkan. Ya, saya banyak membaca kata kami di Al-Quran tuh. Contohnya di Al-Baqarah. Ada kata kami telah turunkan Al-Quran. Nah, ini kami ini siapa? Makanya saya Bentar, bilang tak- tadi gini. Tak Ya, kasih ayatnya ya. mana? Al-Baqarah Afwan, Guru ayat Uda ya. 115, silakan. Mau Ini- nanya aja nggak pede dengan nanyanya dari tadi. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah Muhammad Ibnu Abdillah. Nafiri, aduh, ya sudahlah, mempersingkat waktu lah ya. Udah, gini. Al-Baqarah 23. Barakallahu Saya nih, mau- Masya Allah. Mau mempersingkat waktu aja, Al-Baqarah. Nafiri, begini. Ya, Udah. Al-Baqarah 23. Kami Ya. turunkan Al-Quran kepada, nah kami ini sopo, katanya Allah itu satu. Tapi kok Ya, ya. kami turunkan Al-Quran? Kan yang nurunkan Al-Quran ini sopo. Ya, ya. Oke. Kalau dibilang kami, Udah ya. sopo kami ini? Ya, Ya, baik. Sebelum ke Gurunda, dari tadi dia terngiang-ngiang ingin bertanya. Afwan Gurunda, saya sedikit buat dijawab deh, dulu. silakan. Ya, baik. Yang perlu kamu pahami, Nafiri, terima kasih kamu sudah mempelajari Al-Quran sampai awal dan sampai akhir. Dan saya koreksi, bukan Al-Qurannya, tetapi terjemah Al-Quran itu dulu. Karena Al-Quran dengan terjemah Al-Quran itu berbeda. Terjemah Al-Quran yang kau sebutkan tadi menggunakan bahasa Indonesia. Al-Quran bukan bahasa Indonesia. Nah, dijelaskan kata na di situ ya, itu yang apa? Di Al-Baqarah itu Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina, gitu ya. Fa'tu bi suratim mim mislih, itu yang kau angkat ayatnya. Lalu poinnya adalah di kalimat nazzalna. Kata nazzalna, kenapa di situ menggunakan na, yang menggunakan domir kata nahnu, bukan ana gitu. Baik, di dalam penjelasan kamu simpan dulu bahasa Indonesiamu
saya ajak kamu ke dalam bahasa Arab dan kaidahnya kata nahnu. Dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwa contoh penjelasan kata na dijelaskan oleh tafsir Imam Qurtubi, itu ada di Al-Baqarah ayat 33 apa 34 ya, itu yang wa idqulna lil malaikatis judu 30 ya. Fasajadu illa iblis. Nah, di situ dikatakan penjelasannya gini, Nafiri. Waqala kulna walam yakul kultu. Dan di situ dikatakan menggunakan kata kulna, walam yakul tidak berkata kultu. Kenapa? Li'anna jabarul adim yukhbaru an nafsihi bi fi'li jama'ati tabkhiman wa isyadatan bidikrihi. Nah, itu penjelasannya. Apa itu penjelasannya? Kata kami bukan menggunakan kata aku, itu digunakan karena Allah membahasakan dirinya dengan kata plural, ya, saya agak sedikit kalau ketemu L dan R, atau jamak sebagai bentuk pengagungan dan menyanjung dirinya. Makanya di sini menggunakan li'ana jabar al-adim yukhbaru, sedang mengabarkan an nafsihi, tentang dirinya, tentang datnya, tentang diri Allah. Allah mengagungkan dirinya sendiri menggunakan kata nahnu atau menggunakan domir na. Bukan Allah itu jamak, bukan. Bukan Allah itu banyak, bukan. Ada tentang mengagungkan dat Allah, juga Allah mengagungkan makhluknya, ciptaan Allah. Ketika Allah berfirman di dalam ayat lain itu banyak contoh yang tadi kau katakan, wa in kuntum, dan jika kamu kalian semua fi raibin berada di dalam keraguan, mimma terhadap apa nazalna kami turunkan ala abdina kepada hamba kami. Di situ Allah menggunakan kata nazalna, kata kami. Karena apa? Ketika Allah mengagungkan dirinya, juga Allah mengagungkan ciptaannya. Di situ ada malaikat Jibril yang berperan menurunkan Al-Qur'anul Karim. Apakah malaikat Jibril juga Tuhan? Bukan. Apakah malaikat Jibril Tuhan? Bukan. Di situ malaikat Jibril turut diagungkan oleh Allah sebagai ciptaannya. Di situ, di dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Lalu bagaimana tentang masalah Allah itu Esa? Satu, banyak dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surah Al-Ikhlas dikatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebentar, kamu katanya lagi belajar. Nah, contoh ayat lain, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus min qablika, sebelum engkau Muhammad, mir rasulin, dari seorang rasul, illa, kecuali nuhi, kami wahyukan, ilaihi, kepadanya, kepada rasul itu, annahu, sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan, la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, illa, kecuali ana, aku, kata Allah. Untuk mutlak hal penyembahan di situ adalah Allah menggunakan kata ana. Allah itu Esa, satu, makanya menggunakan kata ana. Jangan, Allah tidak pernah berfirman fa'budna, sembahlah kami, tidak ada. Tapi fa'budni, sembahlah aku. Di surah Yasin di ayat 61 juga dijelaskan, wa ani mbuduni hada siratum mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang benar itu adalah menyembah aku, kata Allah, bukan menyembah kami. Menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mutlak di situ kepada aku, kata Allah. Kembalinya kepada zat Allah, bukan kepada seluruh ciptaannya. Jalan yang lurus itu seperti itu, Lord Nafiri. Ya, mungkin itu saya menjawab pertanyaannya. Kalau mau penjelasan lebih lanjut, Nafiri, nanti kamu boleh DM saya, chat saya WA 24 jam, silakan dibuka. Namun balasnya nanti saya sesempatnya aja. Lanjut Guru Data Fadol, Afwan. Iya, baik. Jadi ini sebenarnya pertanyaan menarik untuk teman-teman kita Kristen yang masih awam, supaya bisa membedakan antara jamak dan tunggal. Kalau yang jamak itu seperti di dalam kitabnya teman Kristen mengatakan ada 3, kemudian yang menjadi saksi di surga itu kata trion.
trion itu kemudian treis atau tiga di dalam bahasa Yunani, itu menandakan bahwa Tuhan Kristen ini kadang satu, kadang tiga. Tapi yang menjadi ending kemudian adalah ketika di surga yang harusnya Tuhan yang satu ini, ya tetap di surga itu harus satu. Meskipun misalnya turun ke bumi kayak dewa-dewa, ketika dia ke bumi maka ada 7 dewa yang turun ke bumi, dewa api, dewa air, dewa padi, dan seterusnya. Tapi ternyata di surga pun memang Tuhannya ada 3. Meskipun secara tegas kemudian kalau kita mengkaji di dalam Filipi 2, Tuhan yang 3 itu tadi sudah menjadi satu ketika di bumi. Ujung-ujungnya di surga ternyata membelah diri lagi menjadi 3. Nah, terkait dengan apa yang dinarasikan oleh Dinda Alif tadi, itu dirangkum di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Bayyinah, Al-Anbiya ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Jadi kata kami di sini disimpulkan oleh Allah dengan pengakuan yang sangat akurat dengan ucapan ana. Ana di sini adalah aku. Ternyata kami di sini adalah aku. Kami itu pengagungan seperti yang diterangkan oleh Dinda Alif barusan. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi. Tidaklah pernah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai nabiku Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka. Melainkan kami wahyukan. Kenapa ada kami di sini? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqq." Ternyata Roh Kudus ikut terlibat pada saat prosesi pewahyuan Al-Qur'anul Karim sebagai makhluk ciptaan, yaitu Roh Kudus yang menghantarkan Al-Qur'an dari Allah menuju baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melainkan kami wahyukan. Kami di sini sumber adalah Allah, perantara adalah malaikat Jibril alaihissalam, lalu kemudian menuju kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti poinnya adalah tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni, maka sembahlah hanya kepadaku. Nah, ini artinya Allah menunjukkan ketika mengatakan kami, menunjukkan kekuasaannya. Aku semuanya tunduk di bawah aku. Maka Allah mengatakan kata kami. Ini adalah bentuk kemuliaan. Sama seperti seorang office boy sebagai manajer, saya sebagai manajer di sebuah perusahaan, kemudian saya bersurat kepada seorang direktur perusahaan lain yang mengantarkan adalah cleaning service saya. Cleaning service saya panggil, "Dek, sini Dek, kamu tugas apa Dek?" "Aku cleaning service Pak di perusahaan ini." "Adek, tolong kamu bawa surat ini ke PT ini, sampaikan bahwa ini dari kita ya." Nah, sampaikanlah sama cleaning service itu. Lalu kemudian saya mengikuti surat itu. Setelah dibaca oleh pimpinan yang ada di sana, saya datang sesuai dengan permintaan di surat. Saya mengatakan gini, "Terima kasih Bapak Direktur sudah menerima surat yang kami bawa dan hari ini saya datang." Nah, kami di sini saya dengan cleaning service saya tadi. Cleaning service saya ini saya tidak tinggalkan kemudian keberadaannya dalam proses pewahyuan. Nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Jadi saya menghargai bawahan saya dengan mengagungkan dia, memuliakan dia, itu sama halnya memuliakan diri saya. Betapa Bang Suma menghargai kemudian cleaning service. Ya, itulah yang dimaksud Allah mengagungkan dirinya dengan kata kami di dalam Al-Quranul Karim. Seperti itu Bang. Nah, jadi kalau di Tuhan saudara, memang 3 Tuhannya, sesuai dengan Yohanes 5 nomor 7. Silakan. Ya,
Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz Alif Bang Juma. Jadi yang saya tangkap dari narasi Pak Ustadz Alif dan Juma, jika kami menunjukkan pada kekuasaan Allah dan kami itu adalah Allah dan Jibril, berarti saya beranggapan tanpa Jibril Allah ini tidak maha kuasa. Ini Allah yang macam gimana Pak Ustadz Juma Alif? Oh iya. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi itu justru dengan memberikan perintah kepada makhluknya yang lain, bukti bahwa dia maha kuasa. Yang tidak maha kuasa itu adalah hanya untuk sekedar mengampuni dosa, dia kudu datang mati, ditampar, diludahin, dibonyokin sama makhluk. Itu tidak maha kuasa itu. Kalau Tuhan kami ketika kemudian ingin memberikan petunjuk kepada Bani Israel, maka dia cukup mengutus Nabi Isa alaihissalam sebagai pembawa kabar keselamatan kepada Bani Israel. Sesungguhnya Isa itu hanyalah seorang nabi yang menjadi tanda bagi Bani Israel. Makanya Nabi Isa mengatakan, "Inni Rasul." Sesungguhnya aku ini adalah utusan. Utusan siapa? Allah. Inni Rasulullah. Aku ini sesungguhnya adalah utusan Allah. Kalau di tempat saudara Nefiri, ya karena Tuhan itu tidak maha kuasa mengampuni dosa, maka dia harus datang menjelma menjadi manusia. Dia tidak berkuasa langsung menjadi dewasa, maka dia harus bertumbuh jadi bayi, membutuhkan air susu ibu, netek dia. Ini bukti bahwa Tuhan Anda tidak maha kuasa. Silakan. Ya, dari yang saya tangkap narasi Bang Juma, saya berkesimpulan berarti tanpa Jibril Allah tidak maha kuasa. Nah, itu satu. Nah, poinnya dari mana kata kami bisa diartikan itu adalah Allah dan Jibril. Itu datanya dapat dari mana kami, sementara Al-Quran sendiri dikatakan dalam surat Yusuf 111 Al-Quran itu terperinci. Ada lagi? Terus dari mana dapat kata kami? Dapat kata kami itu Allah dan Jibril. Yusuf ya, 111. Oke, baik. Jadi Al-Quranul Karim jelas mengatakan begini di dalam surah Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya biizni ma yasha' innahu aliyun hakim." Jadi manusia, tataran makhluk apapun itu, kemudian nabi, rasul tidak bisa bercakap langsung dengan Allah. Maka Allah mengatakan, tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa manusia itu bercerita langsung atau bercakap-cakap langsung kepada Allah, kecuali melalui perantaraan wahyu atau dari belakang tabir yang dialami Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam, atau dengan mengutus malaikat lalu kemudian mewahyukan kepadanya dengan izin Allah. Jadi tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang pernah bercakap-cakap langsung dengan Allah kecuali dengan perantaraan tabir atau dengan perantaraan malaikat. Nabi Ibrahim diwahyukan melalui mimpi, datang malaikat kepada dia. Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Anda baca di dalam kisah para rasul 7 bagaimana kemudian Nabi Musa menerima Taurat dengan melalui perantaraan malaikat. Tetapi malaikatnya mengaku Allah, innani anallah la ilaha illa ana. Kenapa? Malaikat sedang menyampaikan kalam Allah. Jadi tidak ada kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Quranul Karim melalui perantaraan malaikat Jibril. Kenapa? Tidak ada manusia yang mampu melihat Allah. Tidak ada. 1 Timotius 1 nomor 17, 1 Timotius 6 nomor 16 jelas sekali dikatakan Allah yang maha kekal tak
bisa dilihat, tak nampak, tak terhampiri, dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa menghampiri Allah yang maha kekal itu. Berarti benarlah kata Al-Quran, gak bisa Yesus mau bicara langsung kepada Allah, gak bisa. Makanya malaikat diutus untuk menyampaikan, mencas Yesus, memberikan napas, memberikan kekuatan supaya Yesus itu bisa kuat. Malaikat datang kepada Yesus. Tidak pernah Allah yang Yesus sebut dengan sebutan Elohim atau Adonai langsung muncul mewujud kepada Yesus. Tak bisa. Gak ada manusia bisa bertemu dengan Allah, gak bisa. Keluaran 33 nomor 20, tidak ada manusia yang bisa melihat Allah dapat hidup. Subhanallah. Silakan. Ada lagi? Ya, kalau di perjanjian lama kan Tuhan itu kan berbicara langsung kepada nabi-nabinya yang dipilih tanpa perlu harus lewat perantaraan malaikat. Nah ini kenapa Allahnya Muhammad harus lewat Jibril? Dan contoh tahu kami ini tuh dari mana kami itu adalah Jibril. Contoh di dalam kitabnya orang Yahudi yang pernah bertemu langsung dengan Allah itu siapa? Abraham. Di mana itu tertulis Abraham bertemu langsung dengan Allah? Musa. Di mana itu? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Nah, Adam, Hawa bertemu langsung dengan Allah. Anda salah. Di dalam kitab Keluaran 33 nomor 20, beginilah firman Allah, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun yang memandang aku dapat hidup. Abraham mati, Nabi Musa mati, kalau dia pernah bertemu langsung dengan Allah, nggak bisa. Tak bisa. Ini dalil. Bilangan 12 bilangan 12 nomor berapa itu? Nomor 6. Apabila di tengah-tengah kamu ada seorang nabi, maka aku Elohim akan menyatakan diriku kepada nabi tersebut melalui penglihatan dia dan melalui mimpi dia. Aku berfirman, aku berkata melalui mimpi mereka. Jadi Tuhan tidak bisa kemudian nusul ke muka bumi. Bumi ini hancur lebur. Allah itu maha besar. Jangan kau pikir Allah itu seperti bayi yang lahir di kandang hewan. Jangan. Allah itu maha besar. Yeremia 10 nomor 2, nomor 6. 2 Samuel 7 nomor 22. Allah yang kekal itu maha besar. Dunia ini hanyalah sebutir debu, ya, di mata penglihatan Allah yang maha suci, lagi maha tinggi, maha besar. Gak ada nabi yang pernah berbicara langsung kepada Allah. Nabi Musa, saudara katakan Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Musa itu adalah para malaikat. Anda boleh baca di Kisah Para Rasul 7, ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim adalah pernyataan Allah kepada beliau melalui perantaraan malaikat. Di balik tabir, tidak ada langsung Allah itu bercakap langsung. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 53, kamu telah menerima Taurat yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nah, Taurat itu disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi Musa alaihissalam. Abraham, Kejadian 18, yang datang kepada dia adalah malaikat berupa wujud manusia. Gak ada. Yesus datang malaikat kepada dirinya untuk memberikan kekuatan. Gak ada nabi yang datang Allah itu langsung bercakap-cakap. Gak ada. Kecuali yang melalui tabir sesuai dengan Al-Quran. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijaban aw yursila rasulan hiya bi isni ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidak ada manusia yang sanggup melihat Allah. Keluaran 33 nomor 20. Jadi kita harus kembalikan kepada data dalil. Jangan seperti di agama Anda, aku sedang tertidur, kemudian
Tuhan Yesus datang menjamahku. Apamu yang dijamah? Apamu yang dijamah oleh Tuhanmu? Bibirku yang dikulek-kulek. Wah, itu di agama Anda. Jangan samakan agama kami. Yahudi dan Islam itu ketika berbicara mengenai konsep Tuhan sudah final. Laisa kamislihi syai'. Demikian. Ya, terima kasih penjelasannya ya. Saya tahu Allahnya Bang Juma itu maha besar. Dan kalau dia turun ke bumi, maka bumi ini akan hancur lebur. Tapi Allahnya Bang Juma itu tidak maha kuasa. Karena untuk menyampaikan Al-Quran dia harus lewat Jibril. Sehingga dia mengatakan kami, tidak mampu mengatakan aku. Nah, kedua, Allahnya Bang Juma itu tidak maha kuasa tapi maha besar karena tidak mampu nuzul ke bumi. Hanya maha besar tapi tidak maha kuasa. Apakah yang maha besar ini bisa dikatakan Tuhan kalau dia tidak maha kuasa? Itu gimana Bang Juma? Saya sudah mengatakan kepada saudara, Tuhan kami yang kami sembah adalah hakikatnya Echad, Ahad. Orang Yahudi, orang Islam itu memahami itu. 2 Tawarik 6 nomor 18 dan juga di dalam kitab yang lain 2 Raja-Raja 8 nomor 27. Benarkah Allah yang maha besar itu hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi, yang menaungi seluruh langit, tidak dapat memuat Allah. Apalagi Allah di perjanjian Alkitab Kristen sama di Al-Quran itu beda Bang Juma. Nggak usah nyari-nyari ngais-ngais ayat di PLPB Bang Juma, lewat Al-Quran aja. Loh, Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Tuhan yang sama yang kami sembah. Allah menyatakan diri. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Oke, kita belajar dulu ya kata Allah kalau gitu. Iya, silakan. Nah, kata Allah ini muncul sejak Muhammad mendapat wahyu atau sebelum? Semua keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Al-Quran menarasikan begini: wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Abraham mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian pula kepada Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah. Oke? Sesungguhnya Allah. Dia sudah menyatakan itu. Am kuntum syuhada'a iz hadara Yaqub mautu iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilah abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Sembahan mereka adalah Allah. Kejadian 17 nomor 7. Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, akan menjadi sembahan ke anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun, dan tidak ada yang bisa membatalkan itu. Inilah perjanjian kekalku, bahwa akulah Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Wa wasa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuhannya Ibrahim, keturunannya Ibrahim adalah Tuhannya umat Islam. Jauh sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan, diciptakan oleh Allah, Bani Ismail yang bermukim di Arab sana mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta langit dan bumi. Dari mana ilmunya? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kristen Tuhannya bernama Zeus. Sejak kapan keturunan Bani Israel mengenal Tuhan dengan sebutan Zeus? Sejak kapan nabi-nabi Bani Israel mengajarkan nabi bernama Yunani? Gak ada. Sejak kapan mereka mengenal nama Tuhan mereka dengan sebutan
Zeus yang ketika masuk ke Indonesia berubah dari Zeus menjadi Yesus. Sejak kapan? Gak ada. Gak ada itu. Nah, kita bandingkan kitabnya orang Yahudi ketika berbicara mengenai kata Elohim, Adonai atau Yod-Heh-Vav-Veh atau Hasem, diterjemahkan ke dalam bahasa Quran atau bahasa Arab, maka Yod-Heh-Vav-Veh Adonai itu Yod-Heh-Vav-Veh diterjemahkan, dialihbahasakan menjadi Allah. Tapi ketika Yod-Heh-Vav-Veh diterjemahkan ke dalam bahasa Kristen, yaitu bahasa Yunani, maka Yod-Heh-Vav-Veh itu berubah menjadi Theos. Mahaza, apa ini? Theos ini adalah dewa. Tuhannya Yahudi seketika menjadi dewa ketika kitab Yahudi diterjemahkan ke dalam agama paganisme. Dewa dia, Theos. Tapi kalau ketika berbicara mengenai Tuhan diterjemahkan ke dalam bahasa Islam, bahasa Arab, maka Yod-Heh-Vav-Veh berubah menjadi Allah. Kena kan? Kena. Valid. Silakan. Pertanyaannya yang berat, biar sedikit bisa menggoyang otak saya. Silakan. Ya, Bang Juma tahu dari mana Yod-Heh-Vav-Veh dialihbahasakan menjadi Allah itu? Ilmunya ilmu dari mana? Sementara Bang Juma tidak pernah sekolah bahasa. Bang Juma jangan ngalur ngidul. Apa perlu saya naikkan levelnya ini teman-teman sekalian? Di bangsa Yahudi itu tidak mengenal kata Allah, Bang Juma. Cuma mengenal kata Yod-Heh-Vav-Veh. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk Bang Juma bilang Yod-Heh-Vav-Veh itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Allah. Ini ilmu dari mana? Ini ilmu klaim apa ilmu nggak bisa jawab? Oh, bukan. Sekarang bisa enggak kita belajar untuk memperlihatkan Bible dalam bahasa Arab? Bisa enggak? Loh, kok larinya ke Bible? Apa Al-Quran nggak mampu menjelaskan dirinya sendiri? Dari tadi ngutip Bible. Kalau dengarkan. Kalau di dalam Al-Quran jelas Allah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang mari kita lihat kalau kitabnya orang Yahudi ini diterjemahkan atau dialihbahasakan ke dalam bahasa Arab, apakah kemudian kata Yod-Heh-Vav-Veh itu dialihkan menjadi Allah? Nah, kita buktikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar meskipun saudara ini saya anggap sebagai murid yang paling bungsu, tapi nggak apa-apa demi kebenaran dan edukasi teman-teman yang lain. Coba telinga dipasang baik-baik untuk melihat. Ini kita ambil bahasa Arab dari versi Arab Torah, Zabur dan Injil, dan ini adalah kitab di dalam Keluaran 3 nomor 6. Ini terjemahannya. Firmannya lagi, akulah Tuhan yang disembah oleh ayahmu juga oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Musa menudingi mukanya karena ia takut memandang Elohim. Ini Elohim ya. Nah, nah, jelas ya. Nah, tuh, coba lihat ini apa ini? Allah ya. Yesus. Bukan, nggak ada Yesus di situ. Jangan nakal. Oke, Allah ya, paham ya? Mana saya ngerti bahasa Arab, nggak usah ngibulin saya, Pak Ustadz Juma. Oke, cukup. Dia nggak ngerti rupanya. Oke. Ya. Makanya saya katakan bahwasanya ketika kita bertanya, diusahakan ada alat di atas kepala untuk menampung jawaban. Bertanya itu ingin tahu, tapi kalau tidak ada alat untuk menampung jawaban dari orang yang menjadi narasumber, ya buat apa bertanya? Mending tidur. Anda bertanya, mana kemudian di dalam Al-Quran Allah itu adalah Adonai, Tuhannya orang Yahudi? Nah, kita kasih bukti. Tapi ternyata Anda tidak mampu menjawab.
Nggak ngerti rupanya. Ya percuma dong buang waktu sia-sia. Udah, Berarti silakan. menurut kalau Bang Juma bilang Allah Tuhannya Israel itu Yod-Heh-Pape itu adalah Allah, apakah boleh saya mengucapkan 2 kalimat syahadat aku bersaksi tiada Tuhan selain Yahweh? Oh, nggak bisa. Oh? Nggak bisa, karena Yahweh itu adalah dewa Mesir, dewa bukan laki bukan perempuan, apa namanya itu ya? Loh, katanya tadi sosoknya sama, cuma beda nama, kenapa tidak boleh? Enggak bisa, karena Allah menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan bahasa kaum beliau. Kaumnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah kaum yang menggunakan bahasa Arab. Enggak bisa, itu kaidah, Bung. Itu kaidah, itu yang pertama. Kedua, saya ragu ini adalah kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Ragu saya, karena tidak ada jaminan ini adalah kitabnya Nabi Musa alaihissalam meskipun menggunakan bahasa Ibrani. Mana saya tahu apa data primer yang bisa dijadikan sebagai sandaran bahwa ini adalah kitabnya Nabi Musa, apa? Nggak ada. Jadi saya tidak mampu dan saya tidak akan mau mengakui itu. Saya hanya menunjukkan bahwa Yahudi hari ini menerjemahkan, mengalihbahasakan bahasa Ibrani Yod-Heh-Vav ke dalam bahasa Arab dengan sebutan Allah. Okay. Ini kan Allah ini kan dibilang sama dengan Yod-Heh-Vav, berarti sosoknya sama. Terus masalahnya di mana kalau cuma beda pelafalan? Saya bersaksi tiada Tuhan selain Yod-Heh-Vav, kenapa tidak boleh? Kan sosoknya sama, tidak mengurangi nilai, tidak mengurangi dia bukan Tuhan, ya kan? Oh, nggak bisa, karena rujukan umat Islam itu adalah kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa yang menjadi rujukan bagi kami. Sementara yang kita lihat hari ini itu bukan kitabnya Nabi Musa. Ataupun kalau itu kitabnya Nabi Musa, mana data akuratnya bahwa itu kitabnya Nabi Musa? Umat Islam hanya diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-A'raf ayat 145, ya. Di situ Allah kemudian memberikan sebuah pengajaran kepada Nabi Musa alaihissalam dengan menyatakan bahwasanya Taurat itu kepada dirinya. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai'. Jadi kami hanya beriman kepada kitabnya Nabi Musa, yaitu Taurat. Kami tidak beriman kepada catatan-catatan yang muncul hari ini. Kenapa? Kami ragu apakah betul itu dari Nabi Musa alaihissalam. Apalagi kitab yang dipakai Kristen, terjemahan dari Septuaginta, masuk ke dalam bahasa Yunani, Yunani masuk ke dalam bahasa Belanda, Belanda pindah lagi ke Cina, Cina masuk lagi pental-pental kemana-mana, masuk dalam bahasa Melayu. Mana kita tahu? Mana kita tahu apa dasarnya kemudian kita mengatakan bahwa kitabnya orang Kristen itu adalah betul kitab terjemahan dari kitabnya Nabi Musa alaihissalam? Mana kita tahu? Sedangkan Nabi Musa mengatakan bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi mereka selalu melemparkan firman Tuhan ke belakang punggung mereka. Sedangkan aku masih hidup, mereka memperlihatkan ketegaran tengkuknya kepada Allah, apalagi nanti ketika aku mati. Jadi kami umat Islam tidak akan pernah bisa mungkin menjadikan kitab yang Anda pegang itu sebagai firman Tuhan, kitabnya Nabi Musa, enggak. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan bahwasanya ya ahlul kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan firman Tuhan dan yang bukan firman Tuhan padahal engkau mengetahui? Begitu, Bung. Ya, kalau Bang Juma menolak kitab Musa, berarti Bang Juma harus menolak kata Yahweh, pribadi Yahweh. Loh, berarti memang ada saya mengakui itu adalah nama Tuhan pencipta langit dan bumi? Tidak, nama Tuhan kami itu adalah Allah. Dan kebetulan sekali orang-orang Yahudi, saudara-saudara kami penganut Taurat yang mengatakan mereka sebagai praktisi Yahudi, menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab dengan kata Allah, bukan Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Al-Quran hari ini, kalau Anda melihat Al-Quran hari ini,
diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, kata Allah tetap saja tertulis Allah, tidak diganti menjadi kata apapun. Allah, Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, Allah tidak pernah akan diganti dengan kata apapun. Kemanapun kata itu pergi, kemanapun kata Allah itu pergi, kata Allah tidak pernah tergantikan dengan kata apapun. Pahami itu baik-baik. Oke? Ya, kalau kata Allah tidak bisa diganti, kenapa kata Allah ini tidak muncul di waktu Musa bertemu dengan Allah? Tapi di situ tidak dikatakan Allah, tetapi di situ dikatakan namaku adalah Yod-He-Pape. Kenapa Allah tidak bilang namaku adalah Allah Musa? Begitu Bang Juma, kalau pribadinya sama. Ya, pribadi sama. Hakikat pencipta langit dan bumi itu menyatakan dirinya dengan berbagai sebutan. Oke? Dengan berbagai sebutan. Allah menyatakan dirinya itu dengan berbagai sebutan. Maha suci, maha tinggi, yang maha hidup, yang ada dan yang ada. Apalagi Agebor, Adonai. Banyak nama Tuhan itu. Orang-orang Yahudi menyebutnya seperti itu. El-Eroi. Itu sifat yang kembali kepada penamaan Allah. Makanya di dalam Islam, nama Allah itu ada 99 nama kemuliaan. Dan salah satu dari nama kemuliaan Allah adalah yang maha hidup, yang kemudian menyatakan diri kepada para nabi di dalam ajaran agama Yahudi. Yod-He-Pape, ya, yang ada dan yang akan tetap ada, Qadim di dalam ajaran Islam. Oke? Ibu Runda, sebentar, saya izin potong dulu. Lord Nafiri, silakan. Izin monitor, ada yang lebih dari Nafiri ini di bawah Oten yang mau naik. Kita ada yang mengalah. Oh, ini belum selesai ini. Lo enggak nyuruh saya turun, enggak nyuruh kamu turun. Nanti biar saya yang turun, nggak apa-apa. Itu kalau ada yang mau naik. Belum ada. Dari tadi malah capek. Belum ada Ustaz. Ini lagi nunggu. Belum ada. Iya. Oke. Oh ya udah, kalau belum ada. Ya nanti kita kalau ada yang request naik, kasih tahu aja di antara kita ada yang ngalah satu ya. Biar enak kita. Muter terus dari tadi Nafiri. Siapa yang mau jawab nih? Enggak, gini Nafiri, kita simpulkan begini. Dari tadi Guru udah jelaskan, dan memang yang menuliskan itu mau begini Nafiri. Udah berkali-kali juga kami sampaikan, kami keluarkan data, justru ya, kalau kamu buka Bible juga yang menggunakan bahasa Arab, siapa Allah itu? Allah itu adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Nama Sang Pencipta langit dan bumi yang menciptakan seluruh makhluknya. Itu selesai. Kalau demikian tertulisnya, maka orang Bible sendiri yang menulis Bible di kitab Anda itu ada di Koptik Mesir. Maka jelas yang berfirman kepada seluruh para nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang maha suci dan maha tinggi. Tuhan yang tempat bergantung seluruh makhluknya, bukan yang digantung oleh makhluknya sebagaimana yang kau yakini Nafiri. Jelas sampai di sini sudah Nafiri? Ya. Gini, Allah pertama kali memperkenalkan diri ke bangsa Arab atau ke bangsa Israel? Oke, Gurunda mau lanjut Gurunda? Apaan Gurunda? Apa tadi? Allah memperkenalkan diri pertama kali ke bangsa Arab atau ke bangsa Israel? Ya, tadi kalau Anda melihat data yang saya sajikan sebenarnya udah selesai. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu menyatakan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu kepada Yakub, lalu kepada anak-anaknya Ishak, Daud, Salomo,
Isa alaihi salam, bahwa sesungguhnya Allah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan diri para nabi ini kepada keturunannya untuk mengatakan bahwa Allah telah memilih jalan ini, lakumuddin. Apa itu? Millah Ibrahim, jalan yang lurus. Jangan menggantikan Allah dengan anak manusia. Fala tamutunna. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam kepada keturunannya semua termasuk Isa alaihissalam dikatakan, jangan engkau meninggalkan dunia ini illa kecuali wa antum, kalian semuanya muslimun, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Muslim, Islam, mereka harus Islam, mereka harus Muslim, baru meninggalkan dunia. Selesai kita ini, kalau anda itu menggunakan akal, harusnya yang anda pikirkan, kenapa Tuhannya Bani Israel menjadi manusia? Yesus mati terkutuk di atas tiang salib, lalu menjadi mayat, 3 hari bangkit menjadi Tuhan. Kok ada Tuhan mati dibunuh oleh manusia, 3 hari menjadi Tuhan? Ini ajaran apa? Apakah ini yang anda ributkan dari tadi? Allah, Yotefafe, Adonai, Elohim. Kami dengan Bani Israel tak ada masalah dengan Allah. Kami tidak pernah ribut dengan Allah. Kami tidak pernah kemudian ribut dengan Yahudi terkait dengan nama Tuhan kami. Karena kami sadar Tuhan kami sama, di mana Tuhan kami datang mengajarkan tentang esensial dirinya dengan berbagai macam sifat yang dinyatakan kepada para nabi. Sadar kami, maka kami tidak pernah ribut tentang Tuhan, karena Tuhan itu cuma satu. Yang harusnya anda pertanyakan, kenapa Tuhan para nabi berubah menjadi manusia? Koclok. Pikirkan itu, Bung. Itu yang anda harus pikirkan. Yang anda sembah berupa anak manusia, punya lato-lato, netek dia ke ibunya, mati diludahin, ditampar, dipantek, lalu kemudian masuk di dalam kuburan, habis itu dibangkitkan menjadi teos bagi orang-orang Roma dan Yunani. Apa ini? Hah? Kamu belajar dulu, belajar tarik nafas dulu, baru kau bertanya hal-hal yang sensitif di dalam pengajaran tentang makrifat, tentang Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kamu sadari dulu, kenapa Tuhanku manusia yang bisa dibunuh oleh manusia, aku sembah, itu dulu. Oke ya? Karena di sini sudah mau maghrib, tinggal 5 menit, 10 menit lagi udah azan. Saya serahkan forum ini untuk sementara kepada host. Nanti kita akan kembali mengudara seperti biasa. Sekian, terima kasih. Ya, sudah kenyang Napiri? Sudah dapat ilmu pengetahuan Napiri? Sudah banyak ilmu yang didapat Napiri? Wah, Napiri ini sinyalnya. Ya, ketika semua sudah dipaparkan, pertanyaan tadi sudah dijawab dari awal, maka apa kita membaca Al-Quran? Membuktikan. Yaitu mereka apa? Yang sering diucapkan juga oleh Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, nafiri marodung, penyakit, sakit, fazadahumullahu marodo, maka Allah tambahkan sakitnya. Walahum adabun alimum bimakanu yakdibun. Lalu ditambahkan Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Yang kau cari Napiri bukan kebenaran ternyata dari tadi. Ternyata memang berusaha untuk apa? Memaksakan kehendakmu Napiri, tapi sayang sekali Al-Quran menjawab itu semua melalui lantaran guru kami, Gurunda Bang Zuma dan juga Bang Handi.
dan yang lainnya. Sinyalmu sudah merah, segera ke Indomaret beli softtek Napiri. Karung basah. Bisa juga bercanda deh. Siapa dulu dong? Siapa dulu dong gurunya Bang Juma? Tadi kupikir ke Alfamart, Indomaret beli apa kuota, ternyata Softex. Mengalip. Ya, itu dong. Allah Akbar, belajar di mana beliau ini, ketua kami ini? Ya, namanya juga implementasi dari buku Tatang Sutarman ya, beginilah jadinya. Allahu Akbar. Lanjut. Napiri. Ngomong dulu bentar, Napiri. Pingsan kali ini anaknya. Napiri. Sudah bertanya, dia pura-pura tuli. Saya lo rempe batu lumbuhin kan anaknya. Napiri. Pecah. Akbar. Marusa otaknya, bocor halus. Bocor halus. Kemarin baru aja mimpi ketemu Yesus. Katanya Yesus mau datang nanti, turunnya di Israel. Kalau nggak salah tahun 2025 dia mau turun gitu. Dia mau ke sono nungguin tuannya mau turun. Tapi dia nggak ada duit. Bantuin dong. Kenapa? Hus. Hipnotis dia Bang Hendi. Iya. Hipnotis dulu ya. Allah. Sebenarnya gue pengen sadarkan ini anak. Sebenarnya Tuhannya Kristen sama Tuhannya Yahudi sama apa enggak gitu. Itu doang sih gue pengen nanya ke dia. Napiri mati suri. Bagus juga tuh. Mau azan Bang Handi, di sini kita rehat dulu sejenak teman-teman yang ada di channel Zulkifli Abbas. Kita tutup konten kita dulu. Kita menghargai saudara Nefiri, semangat bertanya tentang hakikat pencipta langit dan bumi yang disembah, yang telah menciptakan dirinya tapi dia tidak sembah. Terima kasih atas kebersamaan sahabat-sahabat semua, guru-guru yang ada di Komal ini dan juga yang Laskar Api di bawah, Bani Taiping semuanya. Sehat selalu, panjang umur, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit sementara untuk ibadah salat maghrib. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis maghrib kita kembali mengudara. Tolong dikumpulkan dari teman-teman Kristen yang mau belajar dan kita terapi bersama. Silakan. Jadi nanti antriin pasien nomor 1, 2, 3, 4. Kita beli label ya Bang Juma ya. Siap ya menerima pasien ya. Insya Allah Bang. Malam ini kita siap menerima pasien. Sekut apapun itu kita bantu untuk kita obatin. Mudah-mudahan bisa siuman atau sadar. Silakan. Bang Ibu.